Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Putri Nasution dengan NIM 2300236 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai konsep dasar kebijakan pendidikan dengan mata kuliah kebijakan pendidikan oleh dosen pengampu Ibu Prof. Nurhidrah Gistituati MPD PhD dan Bapak Hendri Budi Utama SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kebijakan pendidikan. Kebijakan itu merupakan keputusan formal yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk itu dalam bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan itu bertujuan untuk memfasilitasi dan mengembangkan sistem pendidikan secara inovatif guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Faktor-faktor yang terpengaruh dalam pencapaian tujuan pendidikan ini meliputi dari pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan. Selanjutnya, pentingnya kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan ini penting untuk memastikan bahwa semua sistem pendidikan itu dapat berfungsi secara optimal dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Ada beberapa tujuan pendidikan yang harus dicapai dalam kebijakan pendidikan yaitu ini. Seperti yang pertama yaitu tingkatan masyarakat. Yang kedua yaitu tingkatan politis dan tingkatan ekonomis. Di mana tingkatan masyarakat ini yaitu kebijakan yang berdasarkan pada tingkatan masyarakat tidak dapat ditelusuri dari hakikat tujuan pendidikan yang universal dan mampu mengubah suatu individu menjadi lebih baik sebelum dibimbing. Sedangkan tingkatan politis ini di mana dalam sebuah tujuan kebijakan yang didasarkan pada tingkatan politis ini dapat berupa kontribusi pendidikan pada perkembangan politik dalam kedudukan sosial yang berbeda. Sedangkan tujuan kebijakan yang berdasarkan tingkatan ekonomi ini di mana berdasarkan tingkatan ekonomi adanya sebuah pandangan yang berkaitan dengan esensial pendidikan. Nah, selanjutnya konsep dasar pembuatan keputusan. Apa sih keputusan itu? Nah, keputusan itu merupakan hasil pemikiran sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah dengan mempertimbangkan fakta dan alternatif solusi. Maksudnya di sini yaitu keputusan itu merupakan hasil sebuah pemikiran dari setiap individu yang sistematis atau terperinci dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi dengan mempertimbangkan kenyataan dan kesesuaian yang terjadi dalam masalah tersebut dan sesuai dengan alternatif kesamaan solusi yang diberikan dalam menghadapi masalah yang sedang ada. Nah, keputusan itu harus analitis, fleksibel atau sederhana, dan dapat didukung oleh sarana yang ada. Dalam membuat keputusan itu ada beberapa jenis pengambilan keputusan, mulai dari intuisi, rasional, berdasarkan fakta, berdasarkan pengalaman, dan berdasarkan wewenang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan dan keputusan. Nah, kebijaksanaan dan keputusan ini memiliki beberapa perbedaan, mulai dari pengertiannya, fungsinya, dan sifatnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu dengan kebijakan. Apa sih kebijakan itu berasal dari bentuk kata dasar bijak yang mendapatkan imbuhan gabungan ke dan an. Begitu juga dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan juga yaitu kata bijaksana yang mendapatkan hubungan gabungan ke dan an. Tetapi kebijakan itu mengandung makna garis haluan secara umum di mana kebijakan itu dapat diartikan sebagai suatu rencana atau pedoman umum yang ditetapkan oleh suatu otoritas untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini bersifat abstrak, fleksibel, ataupun sederhana, dan berjangka panjang. Sedang kebijakan juga dapat mencakup berbagai aspek seperti visi, misi, nilai, prinsip, strategi, dan prosedur. Maka dari itu, sedangkan kebijaksanaan itu maknanya kepandaian menggunakan akal budi menurut wisdom. Pada kata bijaksana ini tergantung makna bijak, yaitu akal budi, arif, atau tajam pikiran. Sehingga kata bijaksana dapat berarti pandai dan cermat serta teliti ketika menghadapi kesulitan dalam dan sebagainya. Sedangkan keputusan. Nah, keputusan itu berasal dari otoritas yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan seperti pejabat, manajer, atau individu.
Nah, keputusan itu dapat diartikan sebagai suatu pilihan atau tindakan yang diambil oleh suatu otoritas untuk menyelesaikan suatu masalah atau situasi tertentu. Keputusan ini dapat bersifat konkret, spesifik, dan berjangka pendek. Nah, dari penjelasan saya tersebut dapat dibedakan bahwa kebijakan dengan kebijaksanaan itu bersifat abstrak, fleksibel, dan berjangka panjang. Sedangkan keputusan itu bersifat jangka pendek dan bersifat konkret dan spesifik. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya tarik kesimpulan dari seluruh materi yang saya jelaskan. Maka kebijakan pendidikan itu mengatur sistem pendidikan untuk mencapai tujuan secara nasional. Kebijakan pendidikan ini penting untuk meningkatkan kualitas individu, membentuk warga negara yang bertanggung jawab, dan mendukung ekonomi setiap warga negara. Dalam pembuatannya juga diperlukan beberapa keputusan yang mempertimbangkan berbagai solusi yang diberikan. Kebijakan ini juga bersifat strategis, kebijaksanaan terkait kebijaksanaan individu, sedangkan keputusan ialah tindakan secara konkret. Kebijakan pendidikan yang baik dapat memastikan sistem pendidikan itu dapat berjalan secara efektif dan mendukung kemajuan masyarakat. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada?